Pelanggan merupakan bagian terpadu dari proses jasa, maka pastikan, upayakan, optimalkan bahwa pelanggan memiliki pengalaman yang menyenangkan, yang baik, yang berkualitas, sehingga akan berujung kepada kepuasan. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Misi dari pengalaman pelanggan. Dikatakan bahwa pengalaman pelanggan merupakan tampilan fisik yang menimbulkan emosional, yang memberikan kesan emosional terhadap pelanggan atau pembeli, di mana ini dilakukan oleh pengelola jasa. Dari definisi tersebut kita paham bahwa yang namanya pembeli, pelanggan, konsumen ini memiliki harapan, memiliki arus fantasi yang perlu apakah sesuai tidak dengan yang dihadirkan, produknya, jasanya. Maka lalu di sini kita akan bahas, saya akan share ada 5 tahap dari pengalaman pelanggan. Yang pertama adalah tahap perkenalan. Tahu dulu ini barangnya secara garis besar apa. Proses yang kedua adalah orang biasanya akan cari info, misalnya lewat web, ya. Jadi diteliti ini. Yang ketiga riset. Riset itu langkahnya sudah sampai survei ke teman, ke konsumen pelanggan lain melakukan. Setelah yakin, barulah yang keempat dilakukan pembelian. Setelah tahap yang keempat, yang kelima adalah adanya evaluasi pasca pembelian. Itu mengalahkan produk, pelayanan, aksesoris, atau dukungan lainnya. Pengalaman pelanggan lebih dari 4 aspek tadi. Peter Fish mengemukakan bahwa ada 4 bentuk pengalaman pelanggan. Yang pertama adalah pengalaman menghibur, misalnya ketika kita mengikuti konser. Yang kedua ada pengalaman mendidik, contohnya ketika mengikuti pelatihan. Kemudian ada pengalaman yang mengarahkan, ikut pameran seni, di mana seni itu menjadi sesuai selera, kita mengikuti selera dari pencipta seni, itulah kita diarahkan. Kemudian yang terakhir adalah pengalaman yang melatih kita. Berlatih apa? Video game misal, ada latihan di sana untuk menghadapi stage atau level tertentu. Dangerous times, don't fly too high. Membangun pengalaman pelanggan yang hebat. Yang pertama adalah pahami bahwa namanya pengalaman itu merupakan keunggulan jangka panjang dari organisasi. Maka berkaitan dengan poin yang kedua, perlu dilakukan dengan konsisten. Poin yang ketiga adalah sertakan emosi yang direncanakan untuk membangun tujuan dari organisasi untuk membangun pengalaman. Poin yang keempat adalah pengalaman akan didukung apabila adanya pemimpin yang inspiratif, budaya yang mendukung, dan orang-orang yang empatinya tinggi akan kebahagiaan. Yang kelima, yang namanya pengalaman akan dapat dideteksi, akan dapat kita rasakan pergerakannya dari luar ke dalam organisasi. Lalu yang keenam, seandainya pengalaman itu berhasil, maka akan meningkatkan pendapatan dan menurunkan cost dari organisasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pengalaman ini akan terkait kuat dengan merek. Yang namanya jasa itu perlu didesain, perlu dikelola dengan baik untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Maka perlu kita pahami adanya desain dari proses jasa ini. Yang pertama adalah ada flow charting di sana.
Di sini ada dibagi dua, ada yang kita sudut pandangnya berdasarkan pemrosesan orang, contohnya ketika orang menginap di hotel. Lalu yang kedua adalah bagaimana pemrosesan secara mental, contohnya bagaimana ada ramalan cuaca mempengaruhi dari pikiran calon konsumen ataupun orang-orang yang terlibat. See the end, but we'll see it through. Biru atau blueprinting. Ada 3 bagian di bawah sini ya. Sebagai subbabnya lah katakan. Sebagai 3 poinnya. Yang pertama bagaimana mengetahui blueprint cetak biru ini seperti apa. Poin yang kedua adalah pengembangannya bagaimana. Sehingga nanti juga bisa kita pahami tentang titik ataupun celah kegagalannya sebelah mana. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Di sini. Yang pertama adalah task Poka-yoke, yang kedua adalah treatment Poka-yoke, kemudian yang ketiga adalah tangible Poka-yoke. Ya sekali lagi, task, treatment, dan tangible Poka-yoke.